segudang peninggalan sejarah. Kota yang begitu identik dengan lahirnya bangsa Indonesia, melalui pengasingan para pendiri bangsa, dan Soekarno salah satunya. Kota ini juga memiliki sejarah kejayaannya yang begitu erat dengan pertambangan timah. Bahkan, dari timahlah cerita tentang warisan Tionghoa ini akan dimulai. Museum Timah menjadi saksi bagaimana keunikan kota pusaka ini lahir. Keberadaan museum ini juga menjadi satu-satunya museum timah di Indonesia yang menegaskan identitas Bangka sebagai pulau dengan hasil alamnya yang khas dan berharga. Timah juga menguak sejarah lain tentang asal-muasal para pekerja tambang yang terus-menerus didatangkan dari setiap periode kekuasaan. Para penambang ini adalah masyarakat Tionghoa yang begitu terampil tentang timah dan merubah industri pertimahan Bangka. Keberadaan masyarakat Tionghoa erat kaitannya dengan pertambangan timah yang ada di Tanah Bangka. Bahkan, kedatangan mereka sudah sejak Kesultanan Palembang sampai dengan berkuasanya Belanda di Tanah Bangka. Keberadaan mereka tidak hanya meninggalkan transaksi sosial, tetapi mereka juga meninggalkan warisan cagar budaya Tionghoa di Tanah Pusaka Muntok, Bangka Barat. Dan ini dia episode Pesona Indonesia kali ini, jejak warisan Tionghoa di Barat Pulau Bangka. Untuk mengenal jejak warisan Tionghoa di Kota Muntok, saya bertemu Pak Suwito. Tidak hanya mengenal seluk-beluk sejarah kedatangan masyarakat Tionghoa, Pak Suwito juga aktif menulis sejarah beberapa cagar budaya Tionghoa di kota ini. Nah, kok sebenarnya apa sih sejarah masyarakat Tionghoa bisa ke Tanah Bangka ini, Pak? Jadi masyarakat Tionghoa datang ke Pulau Bangka ini itu diperkirakan sekitar awal abad ke-18 atau sekitar tahun 1700-an pertengahan. Itu di masa Kesultanan Palembang. Nah, kalau diurut lebih jauh lagi, berdasarkan Bangka berhubungan dengan Palembang, ini mengatakan bahwa Sultan Mahmud Badarudin I itu menikahi seorang keturunan Tionghoa Muslim yang berasal dari Johor. Jadi kakeknya dia ini adalah seorang Muslim Lintaukian namanya. Jamnah sendiri ini punya nama Tionghoa namanya Limbanio. Nah, ketika itu di tempat ketika Sultan Mahmud Badarudin sudah menguasai Kesultanan Palembang, itu menempatkan atau mengundang keluarga-keluarga kerabat istrinya ini untuk menetap di Palembang. Tetapi istrinya nggak betah gitu, dan keluarga-keluarganya nggak betah. Mereka lebih memilih ingin tinggal di satu pulau yang dekat dengan Palembang, yaitu dipilihlah Kota Muntok pada waktu itu karena yang paling dekat dengan Palembang pada masa itu. Nah, ketika keluarga dari istri Sultan Mahmud Badarudin ini menempati Kota Muntok, ini ditunjuklah Wan Akub. Wan Akub ini atau Encek Wan Akub ini adalah kepala negeri Pulau Bangka pada masa itu, dan juga ditunjuk sebagai kepala pertambangan timah. Ketika itu memang timah sudah ditemukan di Pulau Bangka, tetapi tidak dieksplor secara besar. Nah, ketika itu Wan Akub mengusulkan untuk mendatangkan para pekerja tambang dari Siam dan Cochin. Nah, ketika disetujui, ternyata ketika orang Siam dan Cochin datang ke Pulau Bangka untuk menambang timah, ternyata hasil produksi tambang timah itu meningkat sangat drastis, sehingga itu mendatangkan pundi-pundi uang dan menjadi puncak kejayaan dari Kesultanan Palembang, sehingga
Sultan pun tidak tanggung-tanggung memodali pertambangan timah di Pulau Bangka ini untuk didatangkan lebih banyak lagi para pekerja tambang. Nah, Wan Akub juga dan beberapa penasehat dari Kesultanan Palembang mengusulkan didatangkanlah orang-orang Hakka yang berasal dari Guangdong dan Fujian di selatan Tiongkok untuk dipekerjakan di sini, dan orang Tionghoa pun berbondong-bondong datang ke Pulau Bangka ini untuk menjadi kuli tambang. Nah, tradisi mendatangkan orang Tionghoa untuk menambang timah di Pulau Bangka ini meningkat drastis, meningkatkan penghasilan timah itu luar biasa sekali. Sesuai dengan kebutuhan timah juga luar biasa sekali pada masa itu, dan diteruskan oleh Inggris dan juga dilanjutkan juga pada masa kolonial Belanda, sehingga bisa diprediksikan sampai 1930-an itu masih banyak orang-orang Tionghoa berdatangan ke Pulau Bangka yang ditugaskan untuk menambang timah. Nah, tahun 1920 berdasarkan data ini tertulis berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, bahwa hampir 40% lebih itu penduduk Bangka itu adalah orang Tionghoa, di mana sudah ada yang keturunan berkawin campur. Nah, karena memang orang Tionghoa yang datang ke Pulau Bangka pada masa itu tidak membawa perempuan, laki-laki. Nah, ada juga beberapa sejarawan Belanda mengatakan bahwa dari hasil penelitian mereka tahun 1930-an ya, zaman dulu, itu mengatakan seluruh perempuan Tionghoa di Pulau Bangka ini adalah keturunan Melayu. Jadi memang peranakan Tionghoa di Pulau Bangka ini luar biasa sekali, bisa melebur dengan orang Melayu. Jika banyak orang Melayu di Pulau Bangka yang juga bermata sipit seperti orang Tionghoa, bahkan juga ditemukan orang Tionghoa kok kulitnya hitam seperti orang Melayu, itu umum sekali terjadi gitu. Karena memang kawin campur dan silang budaya, dan hasilnya juga membuat kebudayaan di Bangka Belitung menjadi lebih beragam, dari makanannya, kulinernya, pakaian pengantinnya khas Bangka Belitung pun berpakaian warna merah dan emas. Itu ada ornamen-ornamen khas Tionghoa sekali. Iya, itu banyak sekali sih mempengaruhi. Jadi memang kedatangan orang Tionghoa di Pulau Bangka secara sejarah itu juga kita bisa tinjau juga mempengaruhi kebudayaan di Bangka Belitung itu sendiri. Jejak sejarah Tionghoa pertama yang saya kunjungi di kota Muntok adalah Kelenteng Kong Fuk Miao. Kelenteng yang cukup tua dan menjadi ikon dari keberagaman masyarakat kota pusaka Muntok. Sebelum kembali bertemu bersama Pak Suwito, saya mencoba menikmati kekhasan bangunan Kelenteng Kong Fuk Miao yang begitu syarat dengan makna. Setiap sudut kelenteng menampilkan kesan tersendiri. Simbol dan ornamen yang ada di sini sangat terjaga meski usianya terbilang tua. Adanya bangunan kelenteng setidaknya menegaskan keberadaan masyarakat Tionghoa di suatu tempat. Di Indonesia, kelenteng bukan satu-satunya tempat peribadatan tradisional Tionghoa. Ada juga kuil yang berukuran kecil yang digunakan sebagai untuk menghormati dewa-dewi kepercayaan Tionghoa. Sebenarnya bagaimana sih sejarah dari pembangunan kelenteng ini? Jadi kelenteng ini menurut catatan yang ditinggalkan di kelenteng ini, Kelenteng Kong Fuk Miao ini dibangun pada tahun 1820 oleh masyarakat Tionghoa yang datang dari daratan selatan Tiongkok untuk keperluan ibadah mereka. Jadi begitu. Jadi memang sudah dari dulu memang ya, dan
Katanya ini kelenteng tertua di Pulau Bangka ya? Ya, untuk sementara kalau kita lihat dari beberapa catatan pembangunan kelenteng yang ada di Bangka dan Belitung, ini merupakan yang paling tua yang masih bertahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, demikian. Nah, kok kalau dilihat dari ini nama kelentengnya Kong Fu Miao. Kong Fu Miao. Ya, betul. Nah, itu sebenarnya punya makna tersendiri atau gimana, Kok? Ya, betul. Makna dari Kong Fu Miao itu, kalau kita lihat dari nama Mandarinnya, Kuang Fu. Kuang Fu itu yang berarti Guangdong dan Fujian. Guangdong dan Fujian itu adalah daerah selatan Tiongkok di mana asal imigran orang Tionghoa dari Pulau Bangka ini, yaitu dari suku Hakka, yang mereka didatangkan oleh Kesultanan Palembang pada masa itu, kemudian dilanjutkan oleh orang kolonial Inggris dan juga Belanda untuk menambang timah di Pulau Bangka menjadi kulit tambang dan pekerja tambang, demikian gitu. Jadi Kong Fu Miao itu dari Kuang Fu Miao yang artinya Guangdong dan Fujian, daerah Guangdong dan Fujian gitu. Jadi memang ini satu-satunya kelenteng di Pulau Bangka ini yang menjelaskan secara historis asal usul orang Bangka. Ya biasanya sih kelenteng-kelenteng ada yang pakai nama dewa yang utama yang dipuja di kelenteng itu kayak Futetse atau apa, atau dewa macu, kelenteng macu biasa Gitu. Keberadaan kelenteng Kong Fu Miao begitu terkenal sebagai simbol keragaman di Kota Muntok. Hal ini diperkuat dengan letaknya yang bersebelahan dengan Masjid Jami Kota Muntok yang menjadi tempat peribadatan umat Islam. Identitas ini juga diperkuat dengan peribahasa Cina yang berbunyi Fangin Tongin Jitjong yang berarti Melayu Cina selalu bersama. Selain letak kelenteng yang dimaknai secara filosofi sebagai unsur kebersamaan di tengah keragaman, terdapat makna-makna lainnya yang terkandung pada kelenteng Kong Fu Miao. Bahkan, di setiap bagian interior maupun eksterior bangunan dari kelenteng Kong Fu Miao mengandung makna simbolik yang mendalam. Selain unsur seninya yang indah, setiap relief dan ukiran yang ada di setiap sudut kelenteng ini juga memiliki arti filosofi dan menggambarkan tatanan kehidupan yang baik. Hal ini juga dijelaskan langsung oleh Pak Suwito saat saya kembali melihat setiap sudut eksterior dan interior dari kelenteng Kong Fu Miao. Nah, kok saya lihat kan ini banyak sekali kayak ornamen-ornamen yang simbolik di sini. Itu Ya, betul. punya maknanya apa sih, kok? Ya, tentunya di setiap bangunan tua, orang Tionghoa ini punya maknanya tersendiri. Misalnya kita lihat di situ di atasnya, di atap itu pada umumnya bangunan-bangunan tua, bangunan gaya tradisional itu atasnya pasti ada ikan berkepala naga. Ini adalah salah satu jenis hewan mitologi dalam kebudayaan Tionghoa, 10 anak naga. Salah satunya itu yang berkepala naga ini, ikan berkepala naga. Ini melambangkan bahwa perlindungan terhadap kelenteng supaya ini aman dari kebakaran. Karena memang ikan berkepala naga ini menurut kepercayaan orang Tionghoa ini suka makan api, jadi menghindari kebakaran. Nah, ini biasanya sih rumah-rumah tua dan juga kelenteng pasti ada bangunannya. Terlebih lagi kelenteng karena aktivitas ibadahnya umumnya banyak menggunakan api gitu. Nah, kemudian kita lihat juga
jumlah tangganya. Jumlah tangganya ini ada 7. Iya. 7 itu bagi orang Tionghoa, Chit itu pemisah alam setelah kematian, ya, alam surgawi dan juga alam baka dengan alam manusia. Jadi orang Tionghoa percaya bahwa sebelum dia meninggalkan dunia, dia harus melewati 7 kali 7, 49 hari. Nah, maka dalam tradisi orang Tionghoa di Bangka juga banyak sih, mereka kalau ada yang meninggal tuh memperingatinya biasanya setiap 7 hari di Minggu Ganjil. Nah, ini memisahkan, jadi hari ke 7 kali 7, hari ke 49 baru benar-benar orang itu melepas semua keduniawiannya, kehidupan dunia. Maka ini melambangkan bahwa sebelum kita masuk ke area suci, bagian suci yang di dalam, kita harus benar-benar melepaskan semua keduniawian kita maupun nafsu kita, sifat-sifat buruk kita yang ada di dunia ini. Karena kita akan menghadap yang suci. Demikian. Nah, itu tadi makna filosofis yang terkandung dalam setiap ornamen dari bangunan Kong Fuk Miao. Selain menjadi tempat peribadatan masyarakat Tionghoa yang ada di kota Muntok, kelenteng ini juga menjadi cagar budaya yang terus dijaga dan dilestarikan sebagai bukti sejarah dari kota pusaka. Jejak warisan Tionghoa selanjutnya yang ada di kota Muntok adalah Rumah Mayor. Rumah Mayor tidak hanya erat kaitannya dengan perkembangan Muntok sebagai kota keresidenan, tapi juga sebagai tempat penghasil timah di Tanah Bangka. Bangunan Rumah Mayor begitu erat dengan arsitektur nuansa Eropa. Di sini juga menjadi tempat tinggal dari tokoh Tionghoa yang berpengaruh dalam perkembangan industri timah, yaitu Mayor Chung Atiam. Mayor kedua yang diangkat oleh pemerintah Belanda sebagai kepala masyarakat Tionghoa. Kita akan melihat banyak peninggalan bersejarah di ruang utama dari Rumah Mayor ini. Rumah Mayor dan kelenteng Kong Fuk Miao adalah dua jejak peninggalan Tionghoa yang hingga saat ini masih kokoh berdiri. Keduanya menjadi saksi bagaimana masyarakat Tionghoa mengambil peran penting dalam perkembangan pertambangan timah Bangka Belitung. Kedua bangunan bersejarah ini tidak pernah lepas dari identitas kota Muntok sebagai kota pusaka yang syarat dengan sejarah. Ini adalah Rumah Mayor. Nama penghuninya sendiri ini bermarga Chung, rumah keluarga Chung. Jadi Mayor itu adalah pemimpin etnis Tionghoa yang ada di Pulau Bangka. Kalau untuk sejarah dan fungsi dari Rumah Mayor ini gimana? Ya, jadi ini sebenarnya hanya rumah kediaman. Jadi keluarga besar dari Chung ini tinggal di sini. Jadi dia tugasnya sebagai administrator, kemudian mengurus tambang-tambang yang mempekerjakan orang Tionghoa dan juga administrasi ataupun imigrasi orang-orang Tionghoa. Jadi yang datang ke sini ataupun yang mau keluar dari Bangka, orang-orang Tionghoa itu harus mendapatkan izin resmi dari Mayor. Jadi Mayor ini pangkat yang tertinggi dalam pemimpin komunitas orang Tionghoa. Nah,
mayor ini sendiri ada banyak pembantunya, maksudnya jabatan-jabatan di bawahnya seperti letnan dan kapiten. Yang paling bawah tuh letnan gitu. Jadi sekitar rumah ini juga banyak sekali sebenarnya bangunan-bangunan lain yang menjadi kesatuan dengan rumah ini. Kalau ini bangunan utama, rumah kediaman, dan juga kita lihat di depan juga ada kantornya, juga ada gudang. Kemudian kalau di belakang tuh rumah-rumah pekerja-pekerjanya, ya, pekerja utamanya gitu. Tapi ini rumah utama. Ya, rumah utama kediaman. Nah, ini hall utamanya, ada tempat persembahyangan, kemudian ada menyambut tamu di sini biasanya. Gitu. Kalau untuk ini tokoh-tokoh Tionghoa yang pernah Tinggal di sini. tinggal di sini. Oke, jadi rumah ini memang khusus tidak dihuni oleh keluarga lain selain keluarga Chung. Jadi generasi pertamanya yang mendiami rumah ini namanya Chung Athiam atau Chung Yung Hwang. Nah, jadi fotonya kita bisa lihat di situ berupa lukisan. Itu dulunya beliau ini datang ke Bangka ditugaskan sebagai juru tulis tambang. Jadi memang untuk mengurus administrasi. Nah, kemudian dia juga punya sebagai kontraktor, artinya dia diberikan satu lahan tambang untuk dieksplorasi dan kemudian pekerja-pekerja bekerja di sana. Jadi dia pengusaha sukses. Kemudian ditunjuk oleh pemerintah kolonial Belanda pada 1861 menjadi letnan. Jadi pangkatnya masih di bawah waktu itu. Nah, sebelum Mayor Chung Athiam ini sebenarnya sebelumnya juga ada mayor seperti Tan Jimin, kemudian ada kapiten juga, tapi rumahnya nggak di sini, rumahnya tempat lain. Nah, rumah ini memang khusus didirikan oleh Chung Athiam ini sendiri untuk keluarganya dan keturunannya. Nah, selain Chung Athiam ini punya 4 putra. Dalam catatan sejarah ini mengatakan bahwa 3 putra dari 4 putranya Chung Athiam ini, satu itu Chung Fai Hyun menjadi kapiten dan juga mayor di Kota Muntok. Kemudian juga yang kedua ada Chung Lip Thai, itu menjadi letnan di Belitung. Kemudian juga ada Chung Hap Sun yang menjadi letnan di Batavia ketika itu. Dan satu lagi itu tidak menjadi opsir atau pemimpin komunitas Tionghoa, tapi beliau lebih meneruskan urusan keluarga, usaha keluarga. Nama Chung Fai On.